bulan Syawal. Entah kenapa, bila matahari akhir Ramadan terbenam dan malam 1 Syawal datang merayapi bumi, maka berubahlah segenap perasaan kita. Duka berganti suka, sedih lenyap datang gembira. Kita kumandangkan kegembiraan dan kebahagiaan ini melalui ucapan takbir dan tahmid yang menggema bersaut-sautan dari musola yang satu ke musola yang lain, dari masjid yang satu ke masjid yang lain, bahkan dari kampung yang satu ke kampung yang lain. Pertanda rasa syukur kita yang tiada terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Selama Ramadan sebulan penuh lamanya, kita telah menempuh perjuangan yang sangat berat. Lebih berat daripada perjuangan mengangkat senjata, menghancurkan musuh yang nyata. Lebih berat daripada mengorbankan sebagian kecil harta yang kita miliki. Itulah perjuangan mengendalikan hawa nafsu, menghadapi musuh yang tidak nampak oleh pandangan mata yang zahir, tetapi justru berada di dalam diri kita masing-masing. Kita kibarkan panji-panji kemenangan dan bendera kejayaan melalui ucapan takbir dan tahmid tadi. Pertanda rasa syukur kita setelah sebulan penuh berpuasa, melatih diri, membina takwa, mengharap ridho. Banyak di antara kita umat Islam di dalam merayakan Idul Fitri atau Lebaran ini terlalu berpegang kepada kulit luarnya saja. Kita ukur Lebaran itu dengan pakaian baru, baju baru, sandal baru, dan lain sebagainya. Padahal kegembiraan paling utama di dalam merayakan Idul Fitri itu tidak lain oleh karena kegembiraan kembali kepada fitrah, bersih, suci, seperti bayi baru dilahirkan oleh ibunya, tidak berdosa kepada Allah lantaran sudah dibersihkan oleh pelaksanaan ibadah kita sepanjang bulan Ramadan. Oleh karena itu, hakikat daripada merayakan Idul Fitri itu tidak hanya sekedar terletak pada pakaian dan baju yang serba baru, tetapi lebih kepada jiwa yang baru yang sudah ditempa, dibina oleh pelaksanaan ibadah puasa sepanjang bulan Ramadan. Berhasilkah ibadah itu kita laksanakan akan sangat banyak bergantung dan terlihat kepada tingkah laku kiprah kehidupan kita sesudah Ramadan. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Orang bilang Ramadan katanya bulan latihan. Apa sih perlunya latihan? Saudara-saudara, kalau seorang petinju masuk latihan, tentu keluar latihan gaya tinjunya makin hebat. Seorang petenis masuk latihan, keluar latihan, tenisnya makin bagus. Itu perlunya latihan. Kalau latihan tiap hari tapi main kalah terus, orang kan bilang buat apa latihan bung kalau main kalah terus. Kita muslimin selama Ramadan sebulan penuh masuk latihan. Latihan sabar, latihan jujur, latihan mengendalikan hawa nafsu. Berhasil atau tidaknya latihan itu akan kelihatan dalam gaya hidup kita sesudah bulan Ramadan. Kalau tidak, Ramadan sabar, selesai Ramadan selesai sabarnya. Ramadan rajin baca Al-Quran, selesai Ramadan selesai rajinnya. Ramadan gemar sedekah,
selesai Ramadan hilang sedekahnya, itu pertanda latihan tidak berhasil. Tanda bahwa latihan itu berhasil, keluar Ramadan gaya hidup kita harus makin baik. Ada kesinambungan. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah sholat Idul Fitri rahimakumullah. Orang yang menjalankan ibadah Ramadan dengan baik, dalam arti siang dia laksanakan ibadah puasa, sementara dia hidupkan malam-malam Ramadan dengan melaksanakan sholat tarawih, sholat witir, i'tikaf di masjid, tadarus Al-Quranul Karim, dan lain sebagainya. Orang semacam itu keluar Ramadan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Diampuni segala dosa yang pernah dia kerjakan, sehingga ia keluar Ramadan seperti bayi baru dilahirkan oleh ibunya, suci, bersih, tidak punya dosa kepada Allah lantaran sudah dibersihkan oleh ibadah Ramadan. Jadi dalam Islam, dosa itu hanya bisa ditebus dengan taubat, dengan amalan kita sendiri, bukan dengan uang, tidak juga dengan beras. Saya percaya kalau dosa bisa ditebus dengan uang misalnya, barangkali gubernur bank sentral atau para menteri keuangan akan masuk surga lebih dahulu. Kalau dosa bisa ditebus dengan beras misalnya, mungkin para menteri pertanian akan masuk surga nomor 1. Dalam Islam, dosa hanya bisa ditebus dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubat berasal dari kata-kata taba yatubu, yang isim masdarnya adalah taubatan. Artinya sama dengan roja'a